Pilih darah atau lumpur, suara Jenderal Harso menggelegar di ruang rapat berlapis kaca itu, sementara pistol dingin tergeletak di meja mahoni, menunggu sebuah keputusan yang mustahil. Malik berdiri mematung, terjebak di antara dua ayah. Pria tua berkursi roda yang rela menjual kakinya sendiri demi menyekolahkannya, atau jenderal kaya raya yang darahnya mengalir di tubuhnya namun baru saja ia temui. Bagaimana mungkin tindakan mulia menyelamatkan nyawa seorang bocah di reruntuhan 25 tahun lalu justru menyeret Budi ke dalam pengadilan dosa yang paling menyakitkan? Apakah cinta tulus seorang ayah angkat mampu menebus kesalahan fatal menyembunyikan identitas anak curian? Ini adalah kisah tentang ambisi, pengorbanan yang cacat, dan rekonsiliasi yang tak sempurna, di mana seorang arsitek muda harus meruntuhkan ego dua orang tua demi membangun kembali puing-puing keluarga yang hancur lebur. Langit Jakarta sore itu tidak berwarna jingga romantis seperti dalam kartu pos, melainkan memar ungu kehitaman, seolah kota ini baru saja dipukuli oleh polusi dan keserakahan. Di bawah bayang-bayang kerangka beton apartemen mewah yang belum jadi, Budi menyeka campuran keringat dan debu semen dari wajahnya. Usianya 35 tahun, tetapi kemiskinan telah memahat wajahnya menjadi 50 tahun. Ia bukan sekadar kuli, ia adalah hantu yang membangun istana bagi raja-raja yang tak akan pernah melihat wajahnya. Hari ini, Mandor memecatnya. Bukan karena ia malas, tetapi karena Mandor perlu memasukkan keponakannya sendiri. Nepotisme adalah agama yang dianut teguh di negeri ini, bahkan di level parit sekalipun. Saat Budi mengemasi peralatan bututnya ke dalam karung goni, matanya menangkap pergerakan di balik tumpukan besi tua yang berkarat. Bukan tikus, pikirnya, terlalu besar. Budi mendekat, langkahnya berat oleh sepatu bot yang solnya sudah menganga. Di sana, meringkuk seperti janin yang dibuang, adalah seorang anak laki-laki. Usianya mungkin 5 tahun. Kulitnya bersih, terlalu bersih untuk tempat pembuangan sampah ini. Pakaiannya, meski kotor, bermerek mahal. Budi tahu harga kaos itu setara dengan gajinya 3 bulan. Namun, yang membuat napas Budi tercekat bukan hanya keberadaan anak itu, melainkan benda yang digenggamnya. Sebuah kalung emas putih dengan liontin huruf M, bertahtakan berlian kecil. Siapa namamu? Suara Budi parau, jarang digunakan untuk kelembutan. Anak itu mendongak. Matanya kosong, trauma telah mencabut jiwanya sementara. Malik, bisiknya. Hanya itu. Budi melihat sekeliling. Sepi. Di kejauhan, sirine polisi meraung-raung. Insting pertamanya adalah melapor. Membawa anak ini ke pos satpam berarti menyerahkannya kembali ke dunia yang mungkin telah membuangnya, atau ke polisi yang korup yang mungkin akan menjual kalung itu dan membuang anaknya ke panti sosial yang neraka. Namun, ada bisikan lain di kepala Budi, bisikan egois yang lahir dari kesepian akut selama bertahun-tahun. Jika kau mengembalikannya, kau akan kembali pulang ke gubuk kosong dan mati sendirian. Budi melihat kalung itu lagi. Kilau berlian itu mengejek kemiskinannya. Dengan tangan gemetar, Budi melakukan sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia tidak membawa anak itu ke pos polisi. Ia melepas paksa kalung mahal itu dari leher Malik, menyembunyikannya di saku celananya yang bolong, lalu menggendong anak itu. Kau ikut aku, kata Budi tegas. Mulai sekarang, kau bukan anak orang kaya yang hilang. Kau anakku. Itu bukan murni penyelamatan. Itu adalah penculikan yang dibungkus rasa iba. Budi membawa Malik menembus ganggang sempit Jakarta yang bau comberan, menuju gubuk tripleksnya. Tetangga-tetangga mencibir, menuduhnya memungut beban. Buat makan sendiri saja susah, sok jadi pahlawan, teriak Bu Rumi dengan ludah menyiprat. Budi tuli. Malam itu, ia menatap Malik yang tertidur di tikar bau apek. Budi menyentuh saku celananya, merasakan dinginnya kalung curian itu. Ia bersumpah akan menjual kalung itu hanya jika nyawa mereka terancam. Sebuah rahasia dosa yang menjadi fondasi hubungan bapak dan anak ini. 6 tahun berlalu dalam kabut asap knalpot dan bau sampah bakar. Malik tidak tumbuh dengan dongeng pengantar tidur. Ia tumbuh dengan realitas brutal bahwa di Jakarta, jika kau tidak memakan, kau akan dimakan. Budi, dengan rasa bersalah yang terus menggerogoti, mendidik Malik dengan disiplin militer. Jangan pernah minta-minta. Jangan pernah menunduk di depan orang kaya.
bentak Budi setiap kali Malik pulang menangis karena diejek anak tetangga. Budi menyekolahkan Malik bukan karena ia ingin anaknya pintar, tapi agar Malik tidak berakhir menjadi kuli sepertinya. Uang hasil penjualan kalung berlian itu, yang akhirnya Budi jual di pasar gelap dengan harga 1/10 dari aslinya, habis untuk biaya masuk sekolah dan suap sana-sini agar Malik punya akta kelahiran palsu. Di atas kertas, Malik adalah anak kandung Budi. Kehidupan mereka yang rapuh hancur pada suatu Selasa yang terik. Di proyek pembangunan mal raksasa, standar keselamatan hanyalah lelucon. Budi, yang kini menjadi mandor karena usianya, melihat kren tua itu bergoyang. Tali bajanya putus, mengirimkan balok beton seberat 1 ton meluncur ke arah sekelompok pekerja muda. Budi tidak berpikir heroik, ia bergerak karena refleks. Ia mendorong 2 pekerja itu, namun kakinya sendiri terlambat. Suara tulang yang remuk terdengar lebih nyaring daripada suara beton menghantam tanah. Di rumah sakit kelas 3 yang berbau antiseptik murah dan urin, Malik berdiri mematung. Ia melihat ayahnya, satu-satunya dewa yang ia kenal, terbaring hancur. Kaki kanan Budi harus diamputasi di bawah lutut. Perusahaan kontraktor, milik konglomerat yang tak tersentuh hukum, hanya memberikan uang kerohiman, yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli kaki palsu yang layak. Mereka membuangku seperti sampah, Malik, bisik Budi dalam demam pasca operasi. Orang miskin tidak punya hak atas tubuhnya sendiri. Kata-kata itu membakar sesuatu dalam diri Malik. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan kalkulatif. Malik, yang saat itu berusia 11 tahun, berhenti melukis pemandangan indah. Ia mulai menggambar gedung-gedung. Bukan gedung untuk ditinggali, tapi gedung yang menyerupai benteng. Ia terobsesi pada struktur, kekuatan, dan dominasi. Untuk bertahan hidup, Malik bekerja serabutan. Ia menjadi joki ujian, ia menjual sketsa wajah di lampu merah, ia bahkan mencuri besi tua dari proyek yang mencelakakan ayahnya. Moralitas adalah kemewahan orang kenyang. Suatu hari, ada lomba desain arsitektur tingkat nasional untuk kategori pelajar. Malik, dengan modal nekat dan kanvas bekas, menggambar sebuah konsep hunian kumuh yang ditata vertikal, sebuah kritik sosial yang dikemas dalam desain futuristik. Ia menang. Bukan karena jurinya peduli pada orang miskin, tapi karena kemiskinan yang dipoles seni itu, seksi, untuk dijual di media. Wartawan datang meliput. Kisah, anak kuli bangunan difabel yang jenius, menjadi viral. Itu adalah pornografi kemiskinan yang sempurna. Orang-orang kaya berdonasi demi citra sosial mereka sendiri. Malik menerima uang itu dengan senyum palsu. Ia tahu, ini bukan belas kasih. Ini adalah transaksi. Ia bersumpah akan menggunakan uang mereka untuk memanjat naik, lalu menginjak kepala mereka. 10 tahun kemudian, Malik bukan lagi bocah kumal. Ia adalah arsitek tangan besi, julukan yang ia dapatkan karena gaya desainnya yang brutal namun elegan. Ia bekerja di firma arsitektur paling bergengsi di Jakarta. Malik telah membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, sama kokohnya dengan beton yang ia rancang. Ia membelikan Budi rumah yang layak, namun hubungan mereka merenggang. Budi merasa Malik telah berubah menjadi monster ambisius yang dingin, sosok yang dulu Budi benci. Proyek terbaru Malik adalah Tegaruda Menshahen, sebuah kompleks hunian ultra elit untuk pensiunan militer dan pejabat tinggi. Klien utamanya adalah Jenderal Purnawirawan Harso, pemilik konglomerasi properti terbesar. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang rapat lantai 40 yang berdinding kaca. Jenderal Harso duduk di ujung meja, tua namun mematikan. Ia melempar berkas desain Malik ke meja. Ini sampah, katanya datar. Terlalu kaku. Tidak ada jiwanya. Saya mau rumah yang terasa seperti benteng, tapi punya kehangatan keluarga. Kamu tahu apa soal keluarga, anak muda? Saya dengar kamu yatim piatu yang dipungut kuli. Ruangan hening. Penghinaan itu begitu spesifik dan tajam. Malik mengepalkan tangannya di bawah meja, kukunya menancap ke telapak tangan. Saya tahu bahwa fondasi terkuat dibangun di atas tanah yang paling berlumpur, Jenderal, jawab Malik tenang, matanya menatap langsung ke mata elang sang jenderal. Dan saya tahu bagaimana membuat benteng yang tidak bisa ditembus oleh rasa bersalah. Jenderal Harso tertegun.
Ada keberanian di mata pemuda ini yang mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang hilang 25 tahun lalu. Tarik kembali kata-kata sampah itu. Buat saya terkesan dalam 1 minggu, atau kariermu tamat, tantang Harso. Malik bekerja seperti orang gila. Ia menggali memori bawah sadarnya untuk mencari kehangatan keluarga yang diminta sang jenderal. Tanpa sadar, ia memasukkan elemen desain yang terinspirasi dari mainan masa kecilnya yang samar, pola-pola geometris yang ternyata mereplikasi bentuk liontin kalung yang dulu ia pakai. Saat presentasi kedua, Malik membawa maket 3 dimensi. Di tengah lobi utama Menshahan itu, ia menempatkan sebuah patung abstrak berbentuk huruf M yang terintegrasi dengan air mancur. Saat Jenderal Harso melihat maket itu, wajahnya yang sekeras batu tiba-tiba retak. Ia berdiri, tongkatnya jatuh berdentum ke lantai marmer. Napasnya memburu. Dari mana kamu dapat inspirasi bentuk ini?" tanya Harso, suaranya bergetar antara amarah dan harapan. "Itu hanya imajinasi saya, Jenderal," jawab Malik bingung. "Bohong," bentak Harso. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah foto tua yang sudah kuning. Foto seorang balita memakai kalung dengan liontin yang persis sama dengan desain patung Malik. Budi datang ke kantor mewah itu dengan pakaian terbaiknya, kemeja batik yang agak kebesaran, namun ia tetap terlihat kecil di hadapan kemegahan sekelilingnya. Ia menyeret kaki palsunya dengan susah payah. Saat ia masuk ke ruangan, atmosfernya begitu berat hingga rasanya sulit bernapas. Jenderal Harso tidak membuang waktu. Ia memerintahkan ajudannya untuk melakukan tes DNA kilat di klinik pribadi di gedung yang sama, sementara mereka menunggu dalam keheningan yang menyiksa. 2 jam kemudian, hasilnya keluar. Positif. 99,9% kecocokan. Malik adalah Prasetyo, putra bungsu Jenderal Harso yang hilang saat kerusuhan tahun 98. Reaksi Harso bukanlah pelukan hangat seperti di sinetron. Ia bangkit dan menampar Malik, tamparan keras yang menggema di ruangan. "Kau hidup melarat selama ini sementara aku mencarimu seperti orang gila," teriaknya, lalu ia beralih ke Budi. "Dan kau?" Harso menunjuk Budi dengan telunjuk yang gemetar karena murka. "Kau menemukannya di proyek apartemenku dulu, kan? Kau melihat kalung itu. Kau tahu dia anak siapa. Tapi kau diam. Kau mencurinya dariku." Budi tidak menyangkal. Ia tidak bersujud minta ampun. Ia mengangkat wajahnya yang lelah. "Ya," kata Budi, suaranya tenang namun menusuk. "Saya tahu dia anak orang kaya. Tapi hari itu, Jenderal, anak Anda ditinggalkan seperti anjing di tumpukan sampah sementara Anda sibuk mengamankan aset Anda dari penjarahan. Saya mengambilnya karena jika saya serahkan ke polisi waktu itu, dia mungkin sudah mati atau dijual." "Kau penculik," geram Harso. "Aku bisa memenjarakanmu sampai kau membusuk." "Penjarakan saya," tantang Budi. "Tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa sayalah yang mengajarinya berjalan, sayalah yang mengajarinya membaca saat Anda tidur nyenyak di kasur sutra. Saya mencurinya, ya. Tapi saya memberinya nyawa, sementara Anda hanya memberinya genetik." Malik berdiri di antara dua ayahnya. Dunianya runtuh. Pria yang ia puja ternyata seorang penculik egois, dan ayah kandungnya adalah orang tua arogan yang menelantarkannya. Identitasnya terbelah. Ia merasa mual melihat kemunafikan keduanya. "Cukup," teriak Malik. "Kalian berdua sama saja. Ayah Budi mencuriku untuk mengisi kesepiannya. Jenderal Harso ingin aku kembali hanya untuk memuaskan egonya sebagai pemilik yang kehilangan barang. Apa ada yang pernah bertanya apa yang aku inginkan?" Harso terdiam, egonya tertusuk. Budi menunduk, air mata menetes di pipinya yang kasar. Kebenaran yang telanjang itu menyakitkan. Malik bukan hadiah trofi, ia adalah korban dari egoisme dua pria dewasa. Pistol di atas meja-meja mahoni itu berkilau dingin, simbol kekuasaan yang memaksa kepatuhan. Malik menatap senjata itu, lalu menatap Jenderal Harso, dan akhirnya ke Budi yang pasrah. Hening yang mencekam berlangsung selama 1 menit penuh. Malik melangkah maju. Ia mengambil pistol itu. Jenderal Harso tersenyum tipis, mengira darah ningratnya telah menang. Namun, Malik dengan tenang mengeluarkan magasin peluru, membuangnya ke lantai,
dan meletakkan pistol kosong itu kembali. Aku tidak memilih darah, dan aku tidak memilih lumpur, kata Malik dingin. Aku memilih diriku sendiri. Malik berbalik ke arah Jenderal Harso. Anda ayah biologisku. Saya menghormati rasa sakit Anda kehilangan anak. Tapi Anda tidak punya hak menghukum orang yang menyelamatkan nyawa anak itu, terlepas dari apa motif awalnya. Jika Anda memenjarakan Budi, Anda kehilangan saya selamanya. Saya akan menghilang, dan kali ini, tidak ada detektif yang bisa menemukan saya. Ancaman itu nyata. Harso melihat tekad baja di mata putranya, tekad yang sama yang ia miliki saat muda. Ia sadar, uang dan kekuasaan tidak laku di sini. Lalu Malik beralih ke Budi. Ia berlutut di depan kursi roda ayahnya, ayah angkatnya. Dan ayah, suara Malik melunak, ayah salah. Ayah egois. Ayah membiarkan keluargaku menderita selama 25 tahun. Tapi ayah juga yang menjual kaki ayah sendiri demi sekolahku. Hutang nyawa itu lunas. Tapi hutang kejujuran, itu yang harus kita perbaiki. Resolusi itu tidak instan. Tidak ada pelukan massal yang diiringi musik orkestra. Jenderal Harso, dengan berat hati dan ego yang terluka, setuju untuk tidak menuntut Budi, dengan syarat Malik harus mengganti nama belakangnya kembali dan menghabiskan akhir pekan di rumah utama. Itu adalah kesepakatan bisnis emosional. 5 tahun kemudian, Malik tidak tinggal di Menshahen Jenderal, juga tidak di gubuk Budi. Ia membangun rumahnya sendiri, sebuah struktur modern yang menggabungkan beton kasar, seperti dunia Budi, dan marmer halus, seperti dunia Harso. Sore itu, di teras rumah Malik, sebuah pemandangan ganjil terjadi. Jenderal Harso, yang kini semakin tua dan rapuh, duduk di kursi roda berteknologi tinggi. Di sebelahnya, Budi duduk di kursi kayu sederhana. Mereka tidak banyak bicara. Jurang kelas sosial di antara mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Harso masih jijik dengan cara makan Budi yang berbunyi, dan Budi masih merasa terintimidasi oleh tatapan Harso. Namun, mereka disatukan oleh satu hal, cucu mereka. Anak Malik, balita berusia 3 tahun, berlarian di rumput. Dia mirip kamu waktu kecil, Jenderal, kata Budi canggung, mencoba berbasa-basi. Matanya mirip ibunya, koreksi Harso ketus, tapi kemudian ia menambahkan dengan suara pelan, tapi keras kepalanya, itu dia dapat dari didikanmu. Itu adalah pujian tertinggi yang bisa diberikan sang jenderal. Sebuah pengakuan bahwa Budi, si penculik, si kuli miskin, telah berhasil membentuk putranya menjadi pria yang lebih baik daripada yang bisa ia lakukan sendiri. Malik memperhatikan dari balik jendela kaca. Ia tersenyum getir. Hidup tidak pernah hitam putih. Ayah kandungnya mencintainya dengan obsesi, ayah angkatnya mencintainya dengan keputusasaan. Kedua cinta itu cacat, keduanya egois, tapi keduanya nyata. Dan di persimpangan dua cinta yang tak sempurna itulah, Malik menemukan dirinya yang utuh. Di penghujung kisah, kita melihat Malik yang akhirnya menolak untuk memilih salah satu pihak secara mutlak, melainkan memaksa kedua ayahnya untuk berdamai di bawah satu atap demi cucu mereka. Ia membuktikan bahwa meski kasih sayang Budi diawali dengan kehilafan mengambil hak orang lain dan ego Jenderal Harso dipenuhi amarah, keduanya tetaplah ayah yang nyata dengan segala ketidaksempurnaannya. Hikmah terbesar yang bisa kita petik dari perjalanan ini adalah bahwa cinta orang tua dan keluarga tidak selalu hitam putih. Terkadang, fondasi hubungan yang paling kuat justru dibangun di atas penerimaan dan keberanian untuk memaafkan dosa masa lalu. Meskipun cerita ini adalah fiksi yang didramatisasi untuk menggambarkan realitas kesenjangan sosial dan moralitas manusia, semoga pelajaran tentang ketulusan dan penebusan di dalamnya bisa menjadi renungan yang nyata bagi kita semua. Terima kasih banyak telah menyimak kisah penuh emosi antara Budi, Malik, dan Jenderal Harso hingga detik terakhir.